Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait G2G Korea untuk tahun 2025. Kapan ada pendaftaran ujian G2G Korea? Nah, pertama kita lihat alurnya dulu ya. Pertama, informasi ujian itu nanti dari HRD Korea Pusat itu akan dikirim ya, lewat surat fax gitu ke Indonesia EPS Center. Lalu Indonesia EPS Center akan ditembuskan ke BP2MI yang sekarang jadi Kemen, kalau nggak salah Kemen P2MI. Tapi saya nanti manggilnya BP2MI saja ya, lebih familiar lah. Terus setelah itu di BP2MI nanti akan dirapatkan. Nah, lah di sini nanti bisa saja bocor atau sengaja dibocorkan ya. Nah, setelah itu baru di diposting alias diumumkan di web BP2MI secara resmi. Baru setelah itu muncul di web HRD Korea. Jadi urutannya seperti ini ya. Kalau ada informasi ujian itu pertama ya dari bocoran-bocoran, yang kedua muncul di web BP2MI atau yang sekarang Kemen apa ya. Terus yang ketiga baru di web HRD Korea. Jadi kalau kamu memantau di sini terus ya salah ya. Untuk sekarang itu sebenarnya sudah di BP2MI ya, untuk suratnya, surat dari HRD Korea Pusat. BP2MI ini sedang merapatkan. Jadi nanti untuk masalah jadwalnya apa ya nanti kita tunggulah. Nah, biasanya kapan? Biasanya ya, kalau ini sudah ada suratnya ya kemungkinan ya di awal Februari atau tengah atau akhir Februari. Sekarang persiapan daftar ujian ya, persiapan daftar ujian. Yang pertama itu bikin akun Cisco bagi yang belum punya ya. Yaitu terutama biodata pribadi diisi dengan benar, terus data orang tua diisi dengan benar, habis itu klik SYN ya, sinkronisasi data. Udah cuma 3 hal ini. Sama yang satu upload foto ya. Untuk foto background putih formal ya. Walaupun nanti saat pendaftaran bisa diganti tapi ya usahakan formal lah. Nah, kenapa? Ini nanti kalau sudah jadi nanti bisa untuk bikin rekening BNI ya. Jadi yang kedua rekening BNI itu wajib atas nama sendiri. Nah kalau nggak bikin Cisco langsung rekening BNI ya boleh, ya boleh. Cuma kalau ada ini kan enak ya nanti jadi BNI G2G itu ya. Nah terus ini kalau bikin rekening BNI ini syaratnya KTP KK. Terus kalau punya Cisco tadi print akun Cisco-nya. Untuk KTP KK asli fotokopi 1 lembar. Terus datang pagi di kantor BNI untuk bikin rekening. Selanjutnya yaitu belajar ya, itu wajib. Kalau sudah ada info-info seperti ini langsung aja belajar dan persiapkan ini tadi bagi yang belum punya. Kalau yang sudah ya udah nanti tinggal kalau ada pendaftaran tinggal daftar. Dan selanjutnya materi ujian. Materi ujian ini dari mana gitu kan. Kalau untuk siswa Hayanun saya sarankan ya belajar textbook lama dulu, terutama yang bagian kosakata. Habis itu nanti belajar textbook baru. Nah logikanya gini, textbook lama aja nggak bisa, kosakata lama aja nggak bisa, gimana langsung ke kosakata baru gitu kan. Sebenarnya kosakata baru ini banyak kosakata lama yang terbuang ya, makanya di samping dapat kosakata lama juga dapat kosakata baru. Jadi belajarnya seperti itu. Kosakata lama untuk siswa Hayanun ya, kosakata lama ini dipelajari sampai hafal, baru nanti kita ke textbook baru. Untuk textbook baru nanti akan saya kasihkan saat tryout pertama ya, materi baru
dan soal-soal ini nanti 2 mingguan. Saya pilih yang pentingnya. Terus untuk yang kedua, yang tryout kedua itu mendekati ujian, nanti soal-soal dan UBT 2 kali. Ini 1 mingguan. Jadi usahakan kalau pengen dapat materi baru, soal-soal yang agak baru, berarti ya ikut aja untuk tryout 1, ya, 2 untuk siswa Hayanun ya. Untuk prediksi KKM-nya bagaimana untuk tahun 2025 ya. Kalau dilihat-lihat ya, untuk tahun 2025 ini kan loker yang di Korea kan menurun dari sebelumnya. Maka ya itu juga akan berakibat ke ini ya, ke KKM juga. Nah, untuk yang tryoutnya hasil bagus atau ujian kemarin hasilnya bagus, ya, gambarannya seperti ini. Untuk yang dapat di angka 20-an dari 40 soal ya, ini ke phishing. Terus yang 25-an ke jasa 2, untuk yang 30-an bisa ke shipbuilding atau jasa 1. Tapi 30-an ya, 30-an kalau pengen ke manufaktur masih bisa ya. Jangan terus minder, jangan. Untuk yang manufaktur ini kemungkinan ini namanya kan prediksi ya. Kemungkinan masih salah 3 ya. Salah 3. Loh, kenapa kok salah 3? Karena manufaktur nanti kemungkinan masih 2 gelombang ya, 2 gelombang. Otomatis KKM tinggi dan juga dipengaruhi tadi ya. Kuota 2025 ini menurun. Ya, nggak mungkin jadi 3 gelombang ya manufaktur. Kalau sampai jadi 3 gelombang itu KKM bisa turun. Atau jangan-jangan KKM salah 2 nanti, kayak enggak ya, di angka inilah KKM-nya. Terus nanti shipbuilding jasa 1 ya kemungkinan ya masih sama ya, di angka bener 27, tapi 30 lebih bagus. Kalau jasa 2 ini masih kisaran sama ya. Nah, untuk yang phishing nanti, kemarin kan kalau nggak salah benar 16 lolos ya. Kalau ini kemungkinan di benar 22, jadi ada KKM yang meningkat. Soalnya apa? Kadang yang dari manufaktur ini yang umurnya sudah mepet-mepet, dia larinya ke phishing, ambil jalan pintas cepat. Dan orang-orang yang di atas ini kalau nggak lulus, kadang ada yang mau ke phishing. Jadi targetnya phishing harus belajar juga ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau saya ambil BST sekarang apakah masih bisa, Pak? Nah, BST dan sertifikat itu 2.600.000 ya, 2.600.000. Nah, apakah masih bisa untuk ngejar nanti? Kalau masalah masih bisa enggak, itu enggak tahu ya. Soalnya nanti pengumumannya, pendaftarannya kapan? Apakah di awal Februari, apakah di tengah? Kita enggak tahu. Kalau masalah pusat diklatnya, ya tetap buka terus. Tapi masalahnya jadi apa enggak nanti kan sertifikatnya. Soalnya gini, pertama nanti kan daftar online ya, daftar online bayar 450 ribuan, habis itu verifikasi sidik jari. Nah, ketika daftar online, BST ini belum jadi, cuma surat keterangan nggak apa-apa. Tapi ketika sudah verifikasi, maka BST harus posisi jadi cetak. Ya intinya siap resiko lah untuk yang mepet-mepet gini kayak gini. Jadi alurnya seperti ini, daftar ujian, terus verifikasi sidik jari. Bagi yang sudah verifikasi maka tidak datang ke tempat verifikasi. Nah, saat ini data itu masih di BP2MI ya, yang Kemen itu BP2MI. Nah, nanti kalau lolos berarti nanti cetak kartu. Kalau nggak lolos, data akan dikembalikan untuk diperbaiki lagi. Jadi sudah verifikasi belum jaminan lolos, hati-hati ya.
cuma gara-gara itu KTP pinggirnya ada garis putihnya, itu kadang dikembalikan kok ya. Makanya hati-hati dicek. Terus kalau lolos berarti nanti tinggal nunggu ujian ya, jadwal ujiannya. Jadi ini kesini itu bisa 1 atau 2 minggu ya. Jadi biasanya untuk Indonesia itu fishing ditaruh di depan, terus berikutnya manufaktur 1, manufaktur 2 digabung dengan jasa 1 kalau ada, terus shipbuilding digabung dengan jasa 2, kalau ada ini diselipkan. Jadi 1 tahun nah, seperti ini. Jadi untuk manufaktur kemungkinan masih 2 ya. Kalau sampai 3 maka molornya akan lama. Nah itu. Kalau 2 berarti KKM-nya ya tadi masih kisaran itu, tapi kalau dijadikan 3 dipecah maka KKM bisa turun. Cuma itu kayak nggak mungkin ya. Terus ini, adakah sektor baru? Ya, katanya totalnya ada 8 atau 9 sektor. Nah, ini mereka beranggapan di itu ya, di textbook baru itu kan 2024. Itu ada sektor-sektor baru kan. Terus di panduan skill test baru yang tulisannya Indonesia ini juga ada sektor-sektor baru. Lah, itu cara salah ya, salah memahami. Kenapa kok salah? Textbook baru itu kan untuk semua negara ya, bukan untuk orang Indonesia. Kayak panduan skill ini walaupun judulnya Indonesia, ini untuk semua negara. Kata Indonesia ini hanya terjemahan, bahwa ini adalah panduan skill terjemahan bahasa Indonesia, bukan kok untuk Indonesia, bukan. Ya, bagi yang kurang ilmu ya, pemahamannya ya salah gitu aja kan. Jadi ini tidak fix ya, hati-hati, nanti kita cek lagi. Terus untuk yang ini, yang sektor-sektor tambahan ini kayaknya juga nggak fix. Yang ini seandainya ada mungkin pertanian seandainya, tapi nggak tahu juga ya. Kalau muncul baru itu jangan terus wah ini pasti ada baru, enggak ya. Kayak ini dulu waktu ada panduan skill test baru, bagian shipbuilding ada masang gerinda, ada itu ngikat pipa, ada nyambung itu yang muncul cuma nyambung itu ya, nyambung itu namanya lah. Jadi yang upload ya, yang sudah pamer skill test masang gerinda lah apalah, itu ternyata nggak ada. Terus untuk jasa ada yang upload itu ya piring-piring, nata piring, ternyata nggak ada. Jadi seperti itu kan, kira-kira dipikir ya, bisa diterapkan nggak di Indonesia? Kalau nggak bisa diterapkan, biasanya HRD yang Indonesia EPS Center itu akan menghilangkan poin-poin yang tidak perlu dan tidak bisa diterapkan. Kalau negara lain mungkin kalau bisa diterapkan ya silakan, tapi kan berpikir logis ya, yang bisa dipraktekkan, yang bisa diterapkan. Untuk siswa Yanun selalu online. Untuk yang pengen tetap di Hayanun berarti tetap online, yang pengen mandiri ya silahkan, daripada saya mikir mumet. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.